Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afrizal ingin mempresentasikan laporan saya yang berjudul Rancang Bangun Koppel Gasifier TG30 generasi pertama ke generator. Rancang bangun Koppel Gasifier TG30 generasi pertama ke generator. Yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, yang terakhir simpulan dan saran. Jurusan Teknik Mesin Untirta mempunyai mesin gasifier dengan tipe TG30 generasi pertama, produk dari perusahaan Triliun Internasional, yang dapat menghasilkan gas dari pembakaran biomasa. Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian terkait mesin gasifier tersebut. Namun penelitian yang dilakukan saya kali ini dengan memanfaatkan keluaran gasifier atau syngas sebagai bahan bakar substitusi mesin diesel. Rumusan masalahnya yaitu merancang bangun Koppel Gasifier TG30 generasi pertama ke generator. Tujuan penelitiannya yang pertama merancang bangun Koppel Gasifier TG30 generasi pertama ke generator. Yang kedua menghybrid bahan bakar solar dan syngas ke generator diesel. Batasan masalahnya yang pertama menggunakan mesin gasifikasi TG30 generasi pertama menggunakan generator kapasitas 5 kW. Bahan pemakanan mesin gasifikasi biomasa menggunakan sekam padi. HFR mesin gasifikasi tipe 30 generasi pertama didapatkan dengan memvariasikan pengaturan kecepatan hisap pada blower. Yang kelima, tidak memperhitungkan reaksi kimia yang terjadi pada proses pembakaran. Tinjauan pustaka. Penelitian sebelumnya tahun 2019 dengan nama peneliti Rifki Rohmani dengan judul Pengaruh Air Fuel Ratio terhadap performa mesin gasifikasi model TG30 generasi pertama menggunakan biomasa sekam padi dengan metode water boiling test. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan biomasa sekam padi sebagai subjek penelitian. Perbedaannya penelitian saya yaitu merancang Koppel Gasifier TG30 generasi pertama ke mesin diesel dual fuel system dengan syngas sekam padi berdasarkan variasi laju aliran syngas. Ini diagram alir pada penelitian saya. Dimulai dengan studi literatur, penentuan rekrutmen list, pembuatan host of quality, penentuan spesifikasi Koppel Gasifier, penentuan varian terbaik, perancangan Koppel Gasifier. Spesifikasinya pertama, aliran syngas dapat diatur. Yang kedua, dimensi penghubung sesuai filter udara. Jika iya, langsung pembuatan gambar menuju dilanjutkan bisa manufaktur atau tidak, dilanjutkan ke pembuatan, pengujian, dokumentasi, dan selesai. Penentuan rekrutmen list. Rekrutmen listnya ada fungsional, operasi, material, pembuatan, keamanan, pemeliharaan. Demand-nya yaitu fungsional, mengurangi bahan bakar solar, diesel. Demand yang kedua itu pengoperasian mudah, hanya butuh satu orang operator. Demand yang ketiga, mesin tidak membahayakan operator.
Pembuatan host of quality. Dalam host of quality ini ranking pertama yaitu jenis valve yang sesuai. Ranking pertama. Yang kedua, memiliki resistensi terhadap korosi. Yang ketiga, material substitusi tersedia banyak di pasaran. Yang keempat, kos pembuatan murah. Yang kelima, perawatan mudah. Penentuan spesifikasi. Ranking pertama yaitu diameter pipa setengah in. Yang kedua, jenis valve yang sesuai. Yang ketiga, ketersediaan material. Yang keempat, demand getaran mesin diesel. Penentuan varian terbaik. Varian fungsinya pencampuran bahan bakar. A. Sistem spray. B. Throttle. C. Pencampuran langsung atau biasa. Yang kedua, pengendalian arus fluida. A. Langsung tanpa kontrol. B. Dikontrol manual. C. Dikontrol otomatis. Dalam varian ini didapat 9 varian. Yang pertama, sistem spray langsung. Yang kedua, sistem spray dikontrol manual. Yang ketiga, sistem spray dikontrol otomatis. Yang keempat, throttle langsung. Yang kelima, throttle dikontrol manual. Yang keenam, throttle dikontrol otomatis. Yang ketujuh, pencampuran langsung. Yang kedelapan, pencampuran langsung dikontrol manual. 9, pencampuran langsung dikontrol otomatis. Varian yang dipilih dari 9 varian yang keluar yaitu varian 8, yaitu varian pencampuran langsung dan dikontrol manual singasnya. Ini adalah gambar perancangan menggunakan software SolidWorks. Ini adalah dokumentasi pembuatan kopel gasifier yang dilakukan di Laboratorium Energi Baru Terbarukan jurusan Teknik Mesin Utirta. Skema pengujian kopel gasifier ke generator. Sekam padi dimasukkan di reaktor dan dibakar. Dalam pendinginannya itu terdapat cooling system yang dipompa airnya dan disemprotkan ke mesin gasifikasi. Syngas yang dihasilkan dihisap dengan blower yang terdapat inverter. Kemudian disalurkan ke tangki penampungan syngas. Setelah itu syngas disimpan di balon syngas. Sebelum dihisap oleh mesin diesel, syngas yang masuk diatur di kopel gasifier yang saya rancang. Syngas yang terhisap itu terukur dengan anemometer yang terhubung pada handphone. Globe valve digunakan untuk mengatur aliran syngas yang masuk ke mesin diesel. Pada pengujiannya, tiap pengujian menggunakan solar sebanyak 25 mili. Dan mesin diesel diukur dengan proximity sensor yang terhubung pada laptop untuk Arduino. Ini piping dan instrumental diagram. Mesin gasifikasi
yang terdapat garis kuning yaitu aliran syngas, yang biru adalah aliran udara, yang hijau itu aliran syngas dan udara, yang kelima itu yang warna merah itu aliran solar. Mesin gasifikasi mengalir disedot syngasnya dengan blower, disimpan di balon syngas, diukur di anemometer. Sebelum ukuran yang diukur di anemometer itu syngasnya diatur dengan glow valve. Untuk udaranya pun air filter ada pengaturan glow valve. Setelah itu pencampuran syngas dan udara masuk ke ruang pembakaran pada mesin diesel. Proximity untuk mengukur kecepatan RPM-nya menggunakan Arduino yang terkoneksi pada laptop. Bab hasil dan pembahasan. Spesifikasi data perancangan material stainless steel 316 dan glow valve. Pemilihan material Koppel gasifier ini dikarenakan Koppel gasifier selalu terkontak langsung dengan syngas, maka material yang dipilih harus tahan terhadap korosi. Material stainless steel 316 terdapat 2-3% molybdenum yang berfungsi untuk membantu menahan korosi. Pemilihan valve. Glow valve digunakan untuk mengatur besar kecilnya laju aliran fluida dalam pipa atau throttling. Mempunyai prinsip dasar yang mudah memutar handle valve, besarnya aliran zat yang melewati valve bisa diatur. Keunggulannya mampu dalam menutup baik, mampu throttling atau mengatur laju aliran cukup baik. Ini adalah simulasi kecepatan laju aliran pada rancang bangun Koppel gasifier TG30 generasi pertama ke generator. Ini pengujian grafik konsumsi bahan bakar. Single fuel rata-rata di 480 second. Setelah dimasukkan syngas dengan laju aliran 1 meter per second, rata-rata 550. Laju aliran 2 meter per second, rata-rata 700. Dan laju aliran 3 meter per second itu 816. Kesimpulan yang didapat dari perancangan Koppel gasifier TG30 generasi pertama ke generator. Yang pertama, sistem pencampuran bahan bakar solar syngas yang digunakan yaitu pencampuran langsung dengan pengatur arus fluida syngasnya menggunakan glow valve yang terhubung dengan pipa stainless steel 316 ukuran setengah inch ke intake menuju ruang bakar, dan pipa penyambung dari balon biogas penampung syngas ke glow valve dengan ukuran setengah inch. Yang kedua, pengujian yang dilakukan yaitu pengambilan data waktu yang dibutuhkan untuk konsumsi 25 ml solar berdasarkan variasi pengujian dengan menggunakan stopwatch dengan variasi pengujian antara lain yang pertama single fuel didapat rata-rata 498,5 second. Yang kedua dual fuel syngas dengan 1 meter
laju aliran syngas 1 meter per sekon didapat 562,7 second dengan efisiensi 12,87%. Yang ketiga, dual fuel syngas dengan aliran syngas 2 meter per second didapat 744,7 second dengan efisiensi 48,38%. Yang keempat, dual fuel syngas dengan laju aliran 3 meter per second didapat 816 second dengan efisiensi 63,69%. Dari hasil pengujian yang dilakukan, ditarik kesimpulan kopel gasifier TG30 generasi pertama ke generator dapat berfungsi saat pengujian. Gas hasil gasifikasi biomasa sekam padi mampu menekan penggunaan bahan bakar solar dalam 25 mm dengan hasil waktu terbaik rata-rata 416 second dengan efisiensi 63,69%. Saran yang pertama yaitu bisa menambahkan alternator generator pada mesin diesel dual fuel untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, menambahkan variasi pembebanan pada setiap pengujian. Yang ketiga, menambahkan variasi biomasa yang digunakan. Yang keempat, kestabilan kualitas dari syngas harus dijaga sehingga hasil yang didapat lebih maksimal. Yang kelima, menggunakan alat ukur yang lebih baik sehingga mengurangi kesalahan data. Yang keenam, digunakan uji kandungan syngas berdasarkan pengujian yang dilakukan. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.